Fasya Ardianata. Ini saya sebagai moderator dengan 3 rekan anggota kelompok saya, yaitu Glenn, Lauri, dan Yupriska. Kami berasal dari kelompok 9 dengan mata kuliah komunikasi pemerintahan. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sebuah strategi komunikasi pemerintah dalam menolak konflik dengan masyarakat adat. Nah, di sini kami mengambil studi kasus pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkomunikasi dengan KAT suku Dayak Maratus di Desa Hinaskiri. Alasan kami mengambil studi kasus ini adalah karena studi kasus ini sangat mirip dengan judul kami atau rumusan masalah kami. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki atau mendengarkan paparan materi dari rekan-rekan saya, di sini saya akan ajak kita mengetahui mengapa konflik itu bisa muncul di dalam komunikasi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat saja, intinya saja, konflik dalam komunikasi pemerintahan ini dapat muncul karena adanya berbagai faktor yang berkaitan dengan cara penyampaian kebijakan dan hubungan dengan masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kepercayaan, di mana masyarakat merasa pemerintah tidak transparan atau tidak konsisten lagi dengan kebijakan-kebijakan dan aturan yang ada. Baik, langsung saja ke paparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Yupriska. Baik Yupriska, silahkan. Jika terjadi konflik dengan masyarakat adat, bagaimana pemerintah mengambil strategi untuk mengatasi konflik tersebut? Jadi ada beberapa strategi yang bisa diambil pemerintah untuk menangani konflik tersebut. Yang pertama ada komunikasi partisipatif, yang melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Dalam artian, pemerintah itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerangkan aspirasi dari masyarakat adat. Dan juga menggunakan forum pertemuan musyawarah dan dialog terbuka atau konsultasi publik. Dan melibatkan tokoh adat sebagai representasi komunitas. Kemudian yang kedua ada pendekatan berbasis budaya lokal. Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis budaya lokal yaitu pemerintah menyesuaikan cara komunikasi mereka sesuai dengan nilai, bahasa, dan norma adat setempat yang berlaku. Kemudian, menggunakan bahasa daerah atau simbol budaya adat setempat. Hormati struktur adat, misalnya kepala suku dan lembaga adat. Dan hindari pendekatan formal yang kaku tidak sesuai budaya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan formal ini adalah cara bertindak atau berkomunikasi yang terikat ketat pada aturan-aturan baku, prosedur resmi, hierarki, dan protokol tanpa memberi ruang pada kebiasaan lokal yang lebih santai, kekeluargaan, atau tidak tertulis. Contoh singkatnya saja itu memaksa semua orang memanggil dengan nama gelar yang lengkap dan membaca aturan rapat yang berlembar-lembar sebelum rapat dimulai. Padahal budaya setempat itu lebih nyaman dengan panggilan akrab dan musyawarah yang lebih santai. Kemudian ada transparansi informasi. Jadi yang dimaksud dengan transparansi informasi ini adalah pemerintah itu menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami masyarakat setempat. Ada beberapa cara untuk melakukan transparansi informasi. Yang pertama itu dengan cara menjelaskan tujuan, dampak, dan risiko secara terbuka yang diambil pemerintah dalam suatu kebijakan. Kemudian yang kedua itu hindari informasi yang berubah-ubah atau tidak konsisten. Nah, jadi pemerintah itu tidak boleh menyampaikan informasi secara terbelit-belit karena itu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat itu berkurang kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada sediakan akses informasi secara berkelanjutan. Nah, jadi akses informasi secara berkelanjutan ini berarti memastikan bahwa informasi yang tersedia
yang dibutuhkan itu tersedia dan mudah dipahami dan mudah dijangkau oleh masyarakat adat setempat dalam jangka panjang dan tidak hanya sesaat. Contohnya dengan menyediakan papan informasi yang rutin diperbarui atau menyediakan website yang tetap aktif dan saluran komunikasi yang terus berjalan meskipun program awal itu telah selesai. Dengan adanya informasi secara berkelanjutan ini bertujuan agar masyarakat itu bisa mengakses pengetahuan kapan saja mereka mau. Dilanjutkan oleh Lauri Denata. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan kembali melanjutkan cara atau saran yang bisa dilakukan pemerintah dalam strategi komunikasi pemerintah dalam mengelola konflik dengan masyarakat adat. Baik, kita akan masuk pada strategi selanjutnya, yaitu mediasi dan dialog berkelanjutan. Dapat menggunakan pihak ketiga netral untuk memfasilitasi komunikasi. Pemerintah dapat melakukan hal ini karena teori atau ucapan yang keluar dari pihak ketiga itu terkadang mengandung ilmu, mengandung fakta-fakta yang pasti saja, mungkin saja dapat diterima dengan hati yang tenang oleh masyarakat karena hal-hal yang disampaikan berdasarkan fakta dan data yang telah ada, sehingga apa yang disampaikan tidak hanya sebagai kata-kata penenang saja bagi masyarakat, tetapi kata-kata yang dikeluarkan dapat dipastikan, dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan pihak ketiga dalam berkomunikasi bersama masyarakat. Lalu dialog dilakukan secara berkala, bukan hanya saat konflik memuncak. Ini artinya masyarakat merasa diperhatikan, tidak hanya terjadi konflik dalam masyarakat, tetapi kepercayaan masyarakat muncul ketika mereka terus dilibatkan, mereka terus diyakinkan bahwa hal-hal di luar konflik pun akan terus tetap dibicarakan ke mereka dengan baik dan benar. Ada atau tidaknya konflik, masyarakat tetap harus tahu apa saja yang terjadi, atau bisa kita katakan transparansi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat kepercayaannya meningkat. Masyarakat tidak lagi menjadi marah, masyarakat tidak hanya selalu bertanya-tanya apakah mereka benar-benar diperhatikan atau tidak. Jadi dialog dilakukan secara berkala ini bukan hanya saat terjadi konflik saja, namun ada atau tidak adanya konflik mereka akan merasa terus diperhatikan. Lalu fokus pada solusi win-win. Ini artinya kita semua membicarakan semua hal berdasarkan konflik yang terjadi, tidak membicarakan hal-hal yang tidak menjadi bagian atau tidak menjadi permasalahan dalam dunia pemerintahan dengan masyarakat, tetapi fokus pada inti, fokus pada masalah hingga tujuan bersama itu dapat mendapatkan sisi terang, sehingga permasalahan dapat dikendalikan atau dicari solusinya bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu terdapat strategi komunikasi dua arah atau two-way communication, menghindari komunikasi satu arah yang bersifat top down. Sediakan kanal umpan balik seperti forum, hotline, atau pertemuan rutin dengan masyarakat. Dengan seperti ini masyarakat merasa mereka terus dilibatkan oleh pemerintah. Mereka merasa mereka tidak hanya dibungkam saja, tetapi mereka dibiarkan untuk berbicara, mereka dibiarkan untuk menyampaikan aspirasi, mereka dibiarkan untuk memberikan feedback, mereka dibiarkan untuk berbicara, sehingga pemerintah memberikan saran, masyarakat pun dapat memberikan masukan dan memberikan saran apakah benar hal yang dilakukan pemerintah ini dapat menjadikan masalah ini menjadi masalah yang dapat dikendalikan oleh bersama. Lalu tanggapi keluhan dengan cepat dan konkret. Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sempurna, tapi
masyarakat membutuhkan pemerintah yang konsisten dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika ada keluhan, masyarakat tahu mereka akan didengar. Masyarakat tahu bahwa keluh kesah mereka dapat ditangani, tidak hanya didengar, tetapi dijalankan sebagai aksi nyata dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu libatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Setelah seluruh rangkaian dari permasalahan yang didengar, lalu eksekusi dari pemerintahnya, masyarakat kembali dilibatkan terhadap hasil akhirnya dari kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menanyakan apakah saran atau kebijakan yang diberikan benar-benar dapat memberikan jawaban terhadap masyarakat dan memberikan solusi yang baik bagi masyarakat, sehingga terjadilah visi dan misi bersama yang diinginkan demi kebaikan kita bersama menuju Indonesia yang baik dan bermartabat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Glenn. Nomor 6, penguatan kapasitas komunikator. Melatih aparat pemerintah agar memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik. Yang pertama, itu ada pelatihan empati, negosiasi, dan resolusi konflik. Yang kedua, pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga, menghindari pendekatan represif atau intimidatif. Nah, poin yang ketujuh, ini ada studi kasus dari Dayak Meratus, yaitu konflik ulayat Dayak Meratus di desa Hinaskiri, Hulu Sungai Tengah, Kalsel Kalteng versus Rencana Taman Nasional Meratus tahun 2025 akibat tumpang tindih hutan adat MK 35/2012 dengan konservasi atau lahan sawit. Nah, strategi komunikasi pemerintah dari pemerintah sendiri yaitu dialog tokoh adat via shuttle diplomasi Pemkab HST, musyawarah budaya dengan translator, radio komunikasi atasi terpencil yang hasilnya membuat kepercayaan atau trust naik dan konflik turun. Kesimpulannya, strategi komunikasi pemerintah yang inklusif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal seperti dialog tokoh adat, musyawarah dengan translator, serta transparansi dua arah efektif mengurangi konflik dengan masyarakat adat. Sebagaimana terbukti pada kasus Dayak Meratus di Hulu Sungai Tengah, di mana shuttle diplomasi Pemkab HST meningkatkan kepercayaan, menurunkan resistensi, dan mendorong resolusi win-win untuk pengakuan wilayah berkelanjutan. Kami dari kelompok 9 ucapkan terima kasih.